ahlan wa sahlan nuhurikum kepada para guru, kepala sekolah sewilayah Kecamatan Ponorogo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, beliau Bapak Haji Dr. Andes Asep Nurdiana MSI. Yang terhormat Ketua PGRI Bapak Agus, atas nama Pak Triswanto yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Camat Bonorowo dan Muspika, beliau yang hadir Bapak Ngadio Esos Soho Ibu. Yang terhormat Korwil Bidik Kecamatan Bonorowo beserta pengawas penilik serta semua kepala SD, kepala TK, kepala SMP yang hadir. Tidak lupa kepada keluarga besar Tuturi Handayani PGRI Cabang Bonorowo yang kami banggakan. Izinkanlah kami berdiri di sini mewakili panitia silaturahmi keluarga besar Tuturi Handayani dan PGRI Cabang Bonorowo untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di hadapan Bapak, Ibu, Saudara. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan rapat K3S beserta Korwil dan pengurus PGRI Cabang Bonorowo dalam rangka meningkatkan keeratan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basariyah di wilayah PGRI Bonorowo untuk diadakan pertemuan halal bihalal atau silaturahmi berhubungannya dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan kami juga mendapat amanat anggaran dasar dari PGRI dalam bidang kerohanian untuk meningkatkan akhlakul karimah kami untuk memutuskan mengadakan pertemuan dalam bidang kerohanian. Harapan dan tujuan pertemuan pada hari ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan juga mempererat silaturahim dan juga mohon maaf lahir dan batin. Momen ini terselenggara kami adakan dengan secara sederhana, dengan sekuyung dari semua anggota PGRI Saraswadaya. Alhamdulillah, bahu-membahu kami bisa melaksanakan acara ini dengan lancar dan mudah-mudahan menambah hikmah bermanfaat yang berlimpah, khususnya pada hari fitrah ini di Kecamatan Bonorowo. Kami ucapkan yang pertama selamat datang kepada Bapak Asep Nurdiana dan Bapak PGRI Bapak Triswanto yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Kami mohon nanti fatwa dan pembinaannya bagi kami agar kami bisa meningkatkan ukhuwah keeratan antara Bapak. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Dipora Kabupaten, beliau Bapak Dr. Andes Asep Nurdiana MSI. Yang kami hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten Kebumen yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Trisyanto SPD MMPD. Yang kami hormati Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Bonorowo, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Ngadio selaku Camat Bonorowo, Bapak Dankos Rawil, yaitu walaupun belum hadir, Bapak Yitno
Pamengkas, juga Bapak Kapolsek, walaupun pada kesempatan siang hari ini belum hadir, beliau Bapak Asmanto. Juga tidak lupa Bapak Sadat Purwanto ST selaku Kepala Desa Bonorowo yang kami hormati. Tidak lupa khususon Al-Mukarram ada di TK, yang ada di kelompok bermain KB, yang ada di PAUD, dan akhirnya kepada hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang saya hormati sekaligus yang berbahagia. Tak lupa termasuk Guru Perbana, rekan kami pengawas, dan dari UPT Kesehatan juga Sugeng Rawon. Kami atas nama Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bonorowo, seperti tadi ikrar yang disampaikan oleh wakil dari keluarga besar Tuturi Handayani dan PGRI cabang Bonorowo, sebelum kami menjawab, kami ingatkan bahwa ada keterangan dulu malaikat Jibril pernah berdoa pada tanggal 1 Syawal yang diamini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing donga malaikat, sing ngamini Nabi kira-kira dijabahi mboten Pak Bu? Jelas dijabahi. Nah, doanya yang ketiga, yang pertama, ya Allah, janganlah Engkau terima ibadah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan yang demikian. Kemudian doa yang Bapak Ibu semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, berarti kalau buatan apal deh. Dan semuanya saja. Pertama, mari kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di halaman SD Bonorowo. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi siang hari ini senantiasa yang pertama diniatkan silaturahim. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini diniatkan untuk silaturahim Bapak Ibu semuanya, dan sekaligus juga pertemuan dari keluarga besar PGRI Kecamatan Bonorowo yang hari ini mengadakan silaturahim. Ya. Langsung arahnya terus Dan alhamdulillah tadi sudah secara ikrar sudah disampaikan ya, dari Ketua PGRI Kecamatan Bonorowo, dan alhamdulillah sudah diterima permohonan maafnya
oleh Pak Wiono selaku Korwil Pendidikan Kecamatan Ponorogo. Yang kami hormati Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Ponorogo, Bapak Wiono, sahabatku, dan yang kami hormati Bapak Camat Ponorogo, Bapak Kapolsek Ponorogo dan Kapolres dan Ramil Ponorogo yang saya hormati juga, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terutama kepada pengurus PGRI Kabupaten, pengurus PGRI Kecamatan Ponorogo beserta jajarannya dari pengurus cabang sampai ke pengurus ranting, dan Bapak Ibu semua anggota PGRI Kecamatan Ponorogo yang hadir di pagi siang hari ini. Kelihatannya yang hadir banyak ibu-ibunya, ya, di mana-mana ibu-ibu lebih banyak. Itu pertanda apa Pak Wiono? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang sangat baik, kita bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat tanpa aral suatu apapun. Salam dan sholawat kita sajukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di Yaumil Qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankan saya berdiri di sini mewakili dari jajaran kepengurusan PGRI Kabupaten Kebumen yang diketuai oleh Bapak Haji Agus Sunaryo. Yang pertama, mohon maaf hari ini tidak bisa berkenan hadir secara pribadi karena juga ada acara di tempat lain. Jadi dalam minggu ini memang acara-acara seperti ini hampir tiap hari, mungkin sampai minggu depan. Jadi beliau Bapak Agus Sunaryo tidak bisa satu persatu menghadiri acara seperti ini. Sekali lagi mohon maaf. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama dari kepengurusan PGRI Kabupaten Kebumen melalui saya menyampaikan apresiasi kepada PGRI Cabang Ponorogo dan selamat sudah bisa menyelenggarakan acara ini dengan lancar, dan ini acara ini hampir 2 tahun ya tidak ada, dan hari ini bisa terlaksana. Jadi semangat kembali kita mengadakan acara silaturahmi di kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa masih di bulan Syawal dari jajaran kepengurusan PGRI Kabupaten Kebumen mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya di kesempatan yang sangat baik ini kami dari PGRI tidak menyia-nyiakan kesempatan, akan saya sampaikan beberapa hal tentang ke-PGRI-an, terutama di sepanjang tahun ini, tahun 2021 kemarin. Ya, bahwa PGRI merupakan organisasi profesi, organisasi besar di Indonesia yang dipercaya sebagai organisasi profesi. Tugas dari organisasi profesi yang pertama adalah memberikan perlindungan kepada anggotanya, kemudian memperjuangkan anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan yang ketiga meningkatkan kompetensi dari para anggotanya atau dari para guru itu sendiri. Ya, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, begitu Indonesia diserang pandemi ya, COVID,
dampak yang paling dirasakan adalah dunia pendidikan. Kalau lain-lain instansi masih bisa berjalan seperti biasa walaupun dengan pembatasan dan lain sebagainya, tapi di dunia pendidikan langsung tidak boleh tatap muka, ya. Jadi harus pembelajaran jarak jauh, dan pada waktu itu Bapak Ibu guru tidak mempersiapkan, tidak ada persiapan sebelumnya untuk menyampaikan pembelajaran jarak jauh, dan PGRI tampil waktu itu memberikan pelatihan untuk sekian ribu guru hampir di Kabupaten Kebumen, memberikan pelatihan untuk sebagai bekal memberikan pembelajaran jarak jauh, dan alhamdulillah dengan segala keterbatasan pembelajaran bisa berlangsung walaupun di masa COVID, ya. Dan korban dari para guru itu juga cukup banyak, korban COVID, ya. Dan PGRI juga sudah menyalurkan berbagai bantuan kepada para korban, bahkan kepada anak putra putri yang orang tuanya menjadi korban COVID. Ya, bantuan dari anggota PGRI disalurkan, terkumpul hampir 500 juta pada waktu itu. Kemudian bisa meringankan kepada para tenaga pendidik yang mengalami COVID tersebut. Kemudian PGRI juga mengawal seleksi P3K, ya. Jadi tahun ini pemerintah tidak mengadakan pengangkatan CPNS, mengadakan seleksi P3K. PGRI juga membekali dengan pelatihan mengadakan tryout kepada para anggotanya yang akan melaksanakan seleksi P3K. Seleksi P3K tahap pertama yang lulus berapa Bapak Ibu? Yang lulus waktu itu hanya 30%, walaupun sebelumnya sudah dibekali dengan berbagai pelatihan. Yang lulus passing grade baru 30%. Kalau waktu itu langsung diumumkan oleh pemerintah, berarti masih banyak yang tidak lulus. Dan PGRI dengan dengan sekuat tenaga menyampaikan kepada kementerian, kepada pemerintah melalui PGRI kabupaten, provinsi, dan sampai ke pusat. Akhirnya diterima, pengumuman ditunda, dan ada kebijakan pemberian afirmasi atau penambahan nilai, dan akhirnya bisa lulus menjadi 70%. Itu kan peningkatannya yang cukup banyak. Dan alhamdulillah juga kita pertama kemarin Bapak Ibu sudah menerima SK P3K. Ya, selamat kepada para GDT yang sudah menerima P3K. Dan untuk tahun ini, tahun 2022, PGRI juga sudah mendorong kepada pemerintah untuk segera mengajukan formasi, karena disinyalir atau pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2022 ini tidak mengajukan formasi P3K untuk guru, hanya tenaga pegawai lain. Dan kemarin saya juga sudah sampaikan bahwa PGRI sudah audiensi dengan DPRD supaya pemerintah kabupaten mengajukan formasi. Tapi kemarin Pak Asep sudah menjawab bahwa hasilnya bukan mengajukan formasi, tapi Kebumen mengajukan yang lulus passing grade tapi belum ada tempatnya atau belum punya formasi. Itu baru diusulkan ke kementerian supaya tidak diadakan seleksi yang tahap ketiga. Jadi otomatis yang passing grade itu nanti diangkat mengisi formasi tahun 2022. Tapi itu baru usulan, kemarin disampaikan juga di Merit seperti oleh Pak Asep.
Tapi PGRI memang harus mendukung, jadi PGRI tetap mengajukan, tapi keputusan ada di pemerintah seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang terakhir ini tahun 2022 ini tugas organisasi PGRI di awal tahun biasanya yaitu tugas rutin itu biasanya yaitu mengadakan konferensi kerja yang sebagai dasar untuk pedoman kerja di tahun 2022 ini. Sudah diawali konferensi kerja tingkat nasional kemarin di Yogyakarta, seluruh Indonesia, pengurus seluruh Indonesia hadir dan termasuk saya ikut menghadiri di konferensi nasional di Yogyakarta. Kemudian disusul konferensi kerja provinsi di Semarang bulan lalu sebelum bulan Ramadan, dan bulan ini insya Allah akan diadakan konferensi kerja tingkat kabupaten. Insya Allah nanti tanggal 28 kalau tidak perubahan. Kalau sudah konferensi kerja tingkat kabupaten, nanti konferensi kerja cabang, ya, kecamatan, dan seterusnya sampai ranting sehingga program-program PGRI bisa sampai paling bawah dan bisa dirasakan oleh seluruh anggota PGRI. Dan yang tema yang diusung adalah PGRI melaksanakan transformasi digital. PGRI program yang besar yang akan dilaksanakan di tahun ini adalah PGRI melaksanakan transformasi digital. Ya, penjabarannya apa transformasi digital itu apa saja nanti akan dijabarkan di konferensi kerja tingkat kabupaten yang akan disampaikan oleh pengurus PGRI cabang se-Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi dengan adanya pengangkatan P3K ini, tapi permasalahan pendidikan masih belum selesai, masih banyak sekali. Yang pertama, kekurangan guru tetap masih kurang, kekurangan kepala sekolah bahkan ini banyak sekali untuk kekurangan kepala sekolah. Ya, silakan bagi para bapak ibu guru yang masih muda-muda, usianya masih memenuhi, silakan diikuti program kementerian yaitu adanya guru penggerak. Karena kalau kita sebagai guru tidak ikut guru penggerak, ya karirnya mandek di situ. Karena semua karir nanti melalui guru penggerak, baik karir kepala sekolah, pengawas dan seterusnya. Silakan diikuti saja. Artinya jangan takut-takut dengan IT dan sebagainya. Kalau kita ikuti kerjasama dengan teman-teman, insya Allah bisa. Jadi jangan takut bayangan, karena itu program harus diikuti. Kalau tidak mengikuti berarti ditinggalkan. Ya, itu saran kami dari PGRI. Juga dalam waktu dekat siap juga melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kiranya demikian, tidak diperpanjang lagi, dan mungkin ke depan untuk PGRI ini akan ada kegiatan yang lain setiap tahun, adanya porseni dan lain sebagainya. Monggo nanti dipersiapkan di setiap cabang sehingga porseni di tahun ini untuk PGRI ada banyak gerangsengnya, ya, ada semangatnya. Bahkan untuk Kabupaten Kebumen besok menjadi tuan rumah untuk porseni PGRI Sekedu, menjadi tuan rumah porseni PGRI tingkat Karesidenan Kedu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selamat mengikuti acara silaturahmi ini. Kami pesan tetap anggota PGRI tetap solid, tetap kompak di cabang Ponorogo ini. Jangan ada istilah PGRI sih apa aja, iurannya untuk apa dan sebagainya. Itu sudah
dan beberapa kali disampaikan bahwa PGRI itu organisasi profesi dan Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik wajib menjadi anggota PGRI. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian apa yang kami sampaikan mewakili kepengurusan PGRI Kabupaten Kebumen. Barangkali ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Sebelum kami hadir, kami ingatkan dulu salam ke PGRI. Yel PGRI, ya, tadi agak lupa. Jadi nanti kalau ada hidup guru, jawab hidup PGRI, jawab hidup solidaritas, yes. Apa yang Bapak Ibu? Ya, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Pak Camat Ponorogo, beliau adalah senior saya. Jadi gitu saya selesai kuliah dari IIP Jakarta, saya jadi anak buahnya beliau. Ini beliau adalah senior saya. Gelarnya pun sama, dokter Andes kan begitu. Cuman kalau beliau dokter Andes beneran, kalau saya dokter Andes. Dari Jakarta, kuliah di Jakarta tahu sendiri kan. Kuliahnya di Blok M kan. Jadi yang saya hormati Pak Kebincang, hadir Pak Kapolsek atau yang mewakili Pak Dan Amil atau Pak Kapos Amil atau yang mewakili Bu Camat ini yang selalu setia mendampingi Pak Camat. Beda dengan saya kan, saya kemana-mana sendiri, tidak ada pengawal kan. Jadi saya bebas setelah ini mau ke Melang. Besok kalau pulang haji pakainya nggak kayak gini lagi. Selagi kan, selagi kan memang saya seperti ini. Saya anggap wisata. Saya jalan-jalan ketemu Bapak Ibu semuanya sebagai hiburan. Kebetulan setiap hari saya yang namanya tanda tangan, yang namanya kerjaan luar biasa, sehingga saya bisa mengerjakan itu ya lebih tenang ketika malam hari, karena tidak ada yang mengganggu. Paling yang mengganggu makhluk lain kan gitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan momen ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Dalam tahun ini minimal dari bulan September ya, saya bergabung dengan Bapak Ibu semua. Saya lihat luar biasa kebersamaannya, kompakannya. Saya belum pernah merasakan di dinas yang lain. Bapak Ibu guru itu luar biasa. Saking hormatnya, sampai ketika saya masuk ke sekolah, salah satu sekolah saya pakai celana pendek saja dihormati. Maksudnya ketika saya masuk kan mereka, Bapak Ibu guru kan nggak tahu siapa saya waktu itu, tapi tetap menghormati. Itu kan luar biasa, apalagi pada para sesepuh, para tokoh seperti itu ya, pasti saya yakin karena memang guru adalah figur yang bagaimanapun menjadi figur yang nantinya ditiru oleh anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa dengan kemarin diangkatnya atau diberi SK-nya ke-3K, pastilah akan ada penataan. Kenapa? Karena memang sistem pengadaan ke-3K kemarin, khususnya di tahap 1 dan tahap 2 ini terkaitnya dengan GPT yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Ada yang sekolah lebih gurunya, ada yang sekolah gurunya kurang, seperti itu ya. Nah ini pasti harus diperlukan penataan. Jadi semua proses belajar mengajar yang ada di sekolah itu tetap berjalan dengan lancar saja. Tidak ada masalah tugas dimanapun ya. Saya yakin saya berusaha dengan Bu Tung, dengan Pak Wi ini berusaha tetap kita perhatikan tempat tinggal Bapak Ibu semuanya. Jadi berusaha seperti itu.
Pak saya tanggung tinggal 1 bulan lagi, nggak apa-apa. Sampaikan aja untuk nanti apa namanya, kita jadikan salah satu pertimbangan. Kok diam semua ya? Takut dipindah. Enggak lah, biasa aja. Purworejo kan dekat, masih di Kebumen. Saya jamin tidak ada yang pindah ke Purworejo kecuali minta sendiri. Palingnya di Purworejo ada, saya minta Purworejo Pak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Chris dari PGRI juga terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kita sama-sama berjuang. Kemarin alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan memperingati Hartikas, luar biasa. Bapak Ibu semua saya lihat, saya monitor yang tidak upacara di pendopo mengikuti di sekolahnya masing-masing melalui YouTube seperti itu. Betapa terharunya beliau Pak Bupati tadinya mau pakai baju adat, masuk saya mau pakai baju putih-putih. Bangganya tadinya beliau tidak akan menjadi pembina upacara, begitu lihat peserta upacaranya yang semangat seperti itu, ya akhirnya beliau menyempatkan diri meskipun sudah ditunggu di acara yang lain. Alhamdulillah kemarin mungkin satu-satunya bupati di Indonesia yang upacara Hartikas pakai baju putih-putih itu. Karena baju putih-putih itu biasanya dipakai hanya 17-an, hanya 17-an. Pacamat juga sama seperti itu. Kita juga seperti kemarin karena beliau sangat peduli dengan dunia pendidikan, beliau hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya dengan amanat beliau beberapa waktu yang lalu, ke depan kita coba sekolah gratis. Seperti apa? Dan berat kan? Berat dengan anggaran yang terbatas. Tapi itu harus kita lakukan, harus kita laksanakan dengan penuh konsekuensi yang ada. Mari kita bersama-sama, tidak ada hal yang berat, tidak ada hal yang susah ketika kita bersama-sama melaksanakannya dengan penuh rasa ketulusan, penuh rasa keikhlasan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau bisa dibilang saya Pak Camat, mungkin Pak Danamil yang lainnya itu iri terhadap Bapak Ibu. Karena kemarin saya baru menghadiri acara di hari Milid, disampaikan di sana salah satu dari 3 hal yang nantinya akan menjadi modal dasar Bapak Ibu ketika di akhirat itu adalah salah satunya dari ilmu yang diamalkan. Itu luar biasa. Bapak Ibu dulu bekerja, tapi ilmunya diamalkan, akan sampai kapanpun anak-anak kita yang pasti akan mengenal. Dia akan berdoa. Dan setiap upacara pasti salah satunya adalah ampunilah segala dosa para pemimpin dan Bapak Ibu guru kami. Nah itu akan mengalir terus panjang anak-anak kita itu memang masih hidup di dunia ini. Hati kita masih luar biasa kan? Bapak Ibu semua perlu bersyukur, perlu disyukuri hal itu. Saya juga mau jadi guru apa ya? Kurang mana guru mana? Guru tegas, dengan guru agama, saya guru PAI rusak semua. Bapak Ibu guru yang pas sekolah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kemarin kita sudah melaksanakan ujian sekolahnya. Jadi memang setelah saya amati, ternyata Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah ini memang niatnya mulia semuanya, ingin membahagiakan anak didiknya. Kebanggaan tersendiri bagi Bapak Ibu guru ketika anak didiknya nilainya bagus-bagus semua. Karena kemarin memang ujian sekolah diserahkan kepada sekolah untuk pelaksanaannya. Lalu penyusunan soal sampai dengan pelaksanaan diserahkan kepada sekolah masing-masing. Sehingga mau tidak mau saya susah mengevaluasi sebetulnya mana sih untuk pendidikan sekolah mana yang terbaik se-Kabupaten Kebumen ini. Nah ini yang akan ke depan saya bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di jajaran dinas pendidikan akan kita coba meniru UN, meniru ujian nasional dulu, sehingga di sana kelihatan mana sih sekolah yang
mutunya, keluarannya, outputnya memang betul-betul bagus seperti itu. Ada standar mutu yang dihasilkan. Selanjutnya Bapak Ibu semua, sebentar lagi ada PPDB, ya, SD, SMP, bahkan TK, PAUD seperti itu. Ya. Khusus untuk SD saya kira tidak ada masalah, ya. Hampir sama aturannya dengan tahun kemarin. Dan khusus untuk SLTP atau SMP ini memang kami sedikit berubah karena ada beberapa daerah wilayah yang blank spot seperti itu ya. Yang anak sekolah, anak SD ini, lulusan SD ini tidak bisa masuk ke SMP negeri yang ada di wilayahnya, yang ada di sekitarnya, karena memang jaraknya jauh sehingga kalah ketika scoring. Ini akan kami rubah sedikit. Kalau di Bonorowo ada nggak Bu yang desa yang blank spot, SD yang blank spot itu bisa masuk, nggak ada ya? Bisa masuk semua ke SMP negeri Bonorowo maupun Irit ataupun Perbut. Ya. Perbut nggak apa-apa. Kalau memang boleh kan seperti itu. Apalagi yang prestasi mungkin bisa saja sekolah di SMP, di satu dokumen atau sekolah-sekolah yang lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau tidak ada masalah saya lewati karena ini kalau saya jelaskan bisa sampai sore. Terkait zonasi ini memang luar biasa. Jadi ada beberapa desa ya, beberapa wilayah yang tidak bisa, anak lulusan SD ini tidak bisa masuk ke SMP negeri. Seperti itu. Tetangga di sini mungkin ada di Rembun, ya, Padurso, ada yang di mana sana, Mirip juga ada beberapa yang tidak bisa masuk ke SMP negeri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya kemarin ini berita gembira terakhir aja Pak, nggak usah ya. Sampaikan ya Pak, sebelum saya pindah. Jadi kemarin saya baru tanda tangan itu apa SKM, surat perintah membayar untuk bulan pertama ya. Belum apa udah ya? Belum kan? Sudah tanda tangan, oh iya Pak. Sebentar lagi. Nanti mungkin minggu besok ya, minggu depan kita kuning-kuning. Bagi yang belum terus berusaha ya. Khusus pengawas biasanya terakhirnya ketika Bapak Ibu guru sudah habis, ada pengawas cair. Kan gitu, pemimpin harus itu. Penting anak buahnya bahagia dulu. Karena memang hasil dari pusat itu seperti itu, bukan kami yang kadang-kadang dari dulunya sih bareng. Jadi insya Allah dalam minggu depan mungkin sudah cair. Ya. Kalau udah tanda tangan semua, kirim ke sana Pak. Kita bisa segera mencairkan. Ya, termasuk juga kemarin ada beberapa pengurusan dari Bonorowo sudah saya tanda tangani, SKUM dan sebagainya. Terus kalau ada permasalahan, ya, kalau sampaikan Bapak Ibu kepala sekolah, kalau ada permasalahan sampaikan ke koordinatornya, Pak Wim, Pak Butum, nanti Pak Butum dan Pak Wim baru ke saya. Gitu. Jangan langsung ke beliau Pak Bupati, Pak Bupati ngurusin kayak gitu, tetap aja ujung-ujungnya ke saya juga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, silahkan kalau mau bersilaturahmi lebih lanjut, ya. Kalau mau datang ke dinas, kalau mau lebih santai ya malam. Kalau ibu-ibu ya bahaya, apalagi sendiri, nanti berdua dengan saya bahaya. Kalau ada temennya satu lagi berdua mungkin laki-laki, pasti nggak ada yang mau, enggak? Karena yang ketiga adalah silahkan deh Bapak Ibu semua. Insya Allah handphone saya selalu nyala meskipun orangnya tidur. Jam 12 batas saya berkeliaran. Di suatu saat mungkin bisa datang ke salah satu sekolah. Juga seperti itu yang saya lakukan. Pernah pengalaman pas malam Jumat, saya lupa gitu. Saya kira bukan malam Jumat kan. Jam 9 malam saya datang ke salah satu rumah Korwil. Saya kasih tahu gitu. Dan kota itu lama sekali, kenapa? Ada suara tapi kok suaranya aneh. Ternyata malam Jumat. Saya ada mau pulang lagi tamu, udah di silakan, tapi masih dari dalam, tapi lama kan persiapannya. Malam Jumat.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya mohon doa restunya sekali lagi. Jadi saya ingat ketika saya kuliah itu di STPDN itu, ada satu ayat yang tidak saya lupakan karena saya waktu itu suruh dites khotbah seperti itu. Saya hanya satu, udhuri astajib lakum. Saya praktekkan karena doa itu doa yang paling mustajabah pada saat itu. Karena waktu itu musim nomor itu berdoa banyak yang diamalkan itu. Yang satu lagi saya amalkan lagi ketika ada operasi polisi di jalan. Waja'alna min baini aydihim sadang wa min khalfihim sadang tajib sirun. Nah itu yang tajib sirunnya itu saya amalkan. Jadi pak polisinya nggak lewat, nggak lihat. Saya amalkan itu. Pak Yasin masih sekolah gitu. Ada polisi lagi operasi, waktu tak amalkan ayatnya ternyata ampuh juga. Tajib sirun. Jadi ini terus Bapak Ibu semua, ya, saya lihat dari sini dengan mata batin saya, ternyata ibu-ibu ini lebih banyak yang bungkuk ya dibandingkan bapak-bapak. Mungkin kelebihan pahala ya. Kalau sholat mungkin khusyuk dibandingkan bapak-bapaknya kan ya. Ataupun ibadah yang lainnya lebih khusus sepertinya, sehingga pahalanya lebih banyak seperti itu. Biar nggak bungkuk, kasihkan ke bapak-bapaknya. Kalau di rumah bapak-bapaknya sering dimarahin nggak apa-apa, jadi pahalanya kan beralih ke bapaknya. Seperti itu. Bapak yang marahin. Pantesan bungkuknya tambahan pahalanya ke ibu-ibu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin itu saja ya. Sekolah penggerak ada nggak Bu di sini? Yang sudah lulus belum ada? Belum. Silakan menjadi Bapak Ibu semua yang sedang melaksanakan tes menjadi sekolah penggerak, silakan. Ya. Ini sudah tuntutan, dan yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kurikulum merupakan program pemerintah pusat, di mana di sana profil pelajar Pancasila ditekankan, sangat ditekankan. Dengan menghadapi zaman seperti ini, ya, sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu untuk pelaksanaan kurikulum merdeka belajar. Di sana Bapak Ibu semua dituntut harus mengetahui potensi dari anak-anak kita masing-masing. Tidak hanya dari segi akademik, tapi juga dari segi yang lain, termasuk seni, budaya, dan prestasi olahraga ataupun prestasi yang lainnya. Bapak Ibu, saya berharap di Bonorowo ini punya ciri khas, punya prestasi yang tersendiri yang beda dari kecamatan yang lain. Saya yakin. Apa ya? Jangan apa mungkin terbanyak. Apa nanti kita akan lomba OSN, KOSN. Itu saja Bapak Ibu semua yang perlu kami sampaikan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan saya bisa hadir di sini. Ya. Kami bisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang seterusnya. Saran masukan dari Bapak Ibu semua selalu kami harapkan untuk kemajuan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kebumen. Kami adalah pelayan, pasti masih banyak sekali kesalahan yang kami perbuat. Untuk itu kami mohon maaf yang seterusnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dashaha. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu faman somahu wa qamahu ihtisaban kharaja min dunubi kayaumi waladatukum. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim. Hadratal muhtaramin samyo para alim para ulama ingkang kula boten sebut asma karimipun setunggal loro setunggal ingkang dahar kinabekten lan insyaallah tansah sumanting kitab suci Al-Qur'an minangka panuntun manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pangembating praja Narapraja saking negari. Kapurwakan saking Bapak Kadinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, lajeng Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, segenap Ketua PGRI saking ranting atas dumugi sapenginggilipun, lajeng sekedap kami dipun absen malih Pak Camat, lajeng iki para wanita ahli swarga PAUD nggih, OTK lan dumateng para Bathara Guru ingkang mugi-mugi tansah pinaringan berkah saking arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mugi-mugi ingkang mendhateng mriki tansah pinaringan keselamatan dunia dalam akhiratipun. Amin. Wontene para putra-putri ingkang tasih thalabul ilmi mugi pikantuk ilmu ingkang manfaat dunia akhirat. Amin. Wontene ingkang sampun cekap mugi-mugi enggal pinaringan pedamelan ingkang pun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menawi sampun pinaringan pedamelan muga-muga putra-putri jenengan enggal pikantuk jodoh ingkang saleh lan salehah. Wontene para duda lan para rondo wonten boten? Ya Allah, mugi-mugi enggal pinaringan jodoh ingkang saleh lan salehah. Amin.
Wondene wonten keluarga ingkang tasih nandhang kerah kula dongaaken mugi-mugi enggal pinanan sehat wal afiat kangge ibadah. Ananging kangge panjenengan sedaya ingkang sampun boten patiya krasan wonten rumahing jagat. Kok kaya pancen badhe pamitan kondur wonten panjenenganipun Allah punamung saged nderekaken sugeng kondur ngantos satos. Kula dongaaken mugi-mugi husnul khotimah. Yang sak mangke mlebet wonten alam kubur mugi tansah pinanggih nikmat kubur katebihna saking siksa kubur. Kala kabangkitaken wonten ing yaumul kiamah mugi-mugi sedaya slamet mlebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala bada. Shalli wa sallim daiman ala bada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sarang Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. ilahu karamatan li Muhammadin. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin. Aba'ahul amjada sawnan li ismihi. Aba'ahul amjada sawnan li ismihi. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli ala Muhammad. Sekedar kula lagi kurang nyaman. Niki le lungguh kendhibrukan yo potong kula kesangkepan. Tak nyuwun sing kursi ijo murah niku mawon. Ning biru napa jumatan rada dhuwur coba. Iya, niki pendek yo potongnya rada jumbruk maksudnya. Oh, nah niki rada dhuwur. Boten sah tunggal mawon. Lah niki lebih nyaman. Jenengan kayane le mriso niki nyaman nggih. Timbang kula umpetan teng ngisor meja wae boten nggih. Nggih. Alhamdulillah. Lajeng wau anggenipun napa? Hadra selawat. Tak pikir pas kula vokal sendiri jenengan tetep nabuh dengan gaya iringan beda. Dan pasaren jenengan bareng rame saged nggih. Untuk nanti aja. Ini kita matur. Bapak Ibu ingkang pun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemanggihan menika gandeng panjenengan nggih kula rata-rata ahli pendidikan sedaya. Kula tak matur sekedap nggih kanthi judul makna takwa dalam konteks kultur budaya. Maka insyaallah badhe kula matur sepisan sing dimaksud takwa niku terus pundi dalam kultur. Nomor kali kalau tak mengungkap tradisi yang muncul seperti apa. Nomor 3 kita korelasikan dengan hukum Islam. Insya Allah masing-masing durasi sekitar 15 menit.
kalikan 3, 4, 5 menit, pembukaan 10 menit, penutupan 5 menit, durasi waktu 1 jam. Oke? Oke, minangka kangge sinopsis awal, kalau tak matur sebuah pemahaman sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala ngendika babakan dawuh poso kula jenengan. Amargi kula raosaken silaturahim menika wonten gandeng cenengipun kaliyan poso. Leres nggih. Maka ketika ada perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingkang badhe kula bunderi 3. 1. Allah memanggil untuk orang beriman. Nomor 3 didhawuhi, nomor kalih didhawuhi, nomor 3 ending hasil dari didhawuhi. Allah memanggil orang beriman. Nomor kalih basantun kepethuk jenengan didhawuhi ken poso. Harapan poso kula la'ala itu dalam tafsirnya itu taroji, harapan. La'allakum tattaqun tegesipun kanthi poso harapanipun jenengan dados tiyang takwa. Dengan merujuk menika berarti kinten-kinten indikator wong poso sukses justru ketika puasa nopo pasca puasa. Dalam konteks syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, sakjane indikator tiyang iku sukses di poso justru rikala terjadinya proses poso nopo saksampunipun. Kembali ke logika sebagai berikut, Bapak Ibu guru rikala ngasta mulang dumateng para murid, apakah jenengan pun bisa menentukan ketika anak proses belajar menentukan yang iki pinter kali boten? Bener. Walaupun taat kita anteng ning jebule bodoh saged to? Kita ora dikon ngayalan mringas-mringis jebule biji nabi, ngoten nggih. Saya tidak mempersoalkan proses ning dadosno kamuningan. Estunipun poso niku sebuah proses ingkang Allah dawakan dalam bentuk ibadah ning ada lebih ingkang inti supados takwa. Jenengan sepakat kali kula sakniki kantun mirsani napa to takwa? Versi takwa dalam ilmu fikih sederhana. Takwa niku nek disebake nindakake sedaya dawuhipun lan kedohi selesai. Ning jeneng Nabi niku didhawuhi takwa niku ngendi? Berarti ada unsur yang tidak doiriyah. Justru awal ketakwaan niku tumuwuh saking sakjroning nala ya sakjroning ati. Mula takwa ingkang dipun ekspresiaken dening tiyang Jawi adalah hari ini yang jenengan nampak. 1, kula inventarisasi ada 5 atau 6 karena 1, kula nulis wonten tembung sugeng riyadin, halal bihalal, minal aidin wal faizin, sawalan, silaturahim, halal bihalal. Niki kula sebut takwa dalam konteks kultur budaya Indonesia ingkang menunjukkan hasilnya puasa. Pun mulai kecekel nggih berbadan itu nggih. A, mari kita lihat dari kata sugeng riyadin. Napa sugeng riyadin menika? Sugeng maknanipun selamat. Nek sugeng tegese kurang mau sing ngaji rasa renungan riyadin dari kata riniku ari. Oh, mantan yang oke. Ari niku ngarani jeneng dina. Ari. Ya niku yoyo sakjane kate yoyo. Din adi agama. Berarti nek sugeng riyadin menika ucapan selamat mlebet wonten dinten kamulyan. Dilihat dari sisi makna berarti nek artine itu wau ning maknanya adalah ribet. Ribet niku penghargaan. Penghargaan kangge tiyang sing nindakake poso. Mula
Kula suwun jenengan benjing nek badhe salaman ngucap Syukur Yatin nyuwun pirsa rumiyin. Iya, karena aslinya ngoten tegese contoh terus pundi ibu posanipun alhamdulillah kok saged poso nutup jenengan dingah. Alhamdulillah kinderekaken sugeng riyadi. Pripun Bu, le poso kula namung setengah kurang Bu, kalau niki lha kula sakit nggih mboten napa, kula ngendharaken ngucapaken sugeng setengah riyadi. Tapi lebih fair, lebih tepat, karena ini ribet untuk orang yang puasa. Kula nek sembarangan kok sugeng riyadi tidak. Ini kasusnya personal karena ribet. Esensi takwa wong Islam pripun? Tahniah. Wong Islam niku biasa kan ikut seneng rikala weruh wong liya seneng, ikutlah memberi kebahagiaan. Ini ajaran Islam. Maka konteks takwa Syukur Yatin adalah kebenaran untuk kita, karena itu penghargaan, mau menghargai orang lain. Dari mesti lu wong seneng belo seneng rikala wong liya seneng. Bagi pendengki tidak suka ketika orang lain suka. Nah, kula dengan itu dilatih menghargai orang lain, ribet bahasa Arabnya tahniah, ada penghargaan ucapan. Ini ajaran Islam. Maka menurut saya Bapak Ibu besok biasakan rikala wonten rencang kok sukses ketemu salaman derek pingan nggih. Itu cocoknya ngoten itu. Ini napa konteks takwa dalam arti kultur budaya. Oke, nomor 2. Ada istilah Idul Fitri. Idul Fitri sesungguhnya dalam bahasanya itu al-fitru, tapi karena mudhof ilaih jadi Idul Fitri, Idul itu kembali, Fitri itu suci. Berarti sesungguhnya jenengan juga telah melakukan perjalanan panjang, jenengan kondur dalam keadaan suci. Tapi tafsir pertama saya membaca dari dosen besar UIN Yogyakarta itu mengatakan gini. Fitrah itu mengapa ada tenggung yakat fitrah? Ini kan yakat hasil tanaman. Maka tanaman dimaknai alamiah. Maka kalau ada kalimat Idul Fitri maknanya kembali ke alamiah. Jenengan kedahar tanggal 1. Maka haram hukumnya tanggal 1 Syawal kok jenengan betul. Napa kok poso enggak boleh. Karena itu kembali suruh makan-makan lagi. Mula nek wonten acara sawalan, ada acara Idul Fitri, ada silaturahim, ini di dalamnya hukumnya wajib pakai makan-makan. Ini wonten berdahar. Cocok iki berarti ini. Terus mungkin supaya terlihat dahar kathah mending le ngaji didawoke men rada ngelih ngoten niku nggih. Nang amplope aja tambah. Terus tegesipun kembali suruh makan. Itu Fitri. Kembali yang pertama kali Bapak. Kembali suci. Dalam konteks suci menika jenengan menggabungkan dua makna. Satu, jenengan didhawuhi dening Kanjeng Nabi rikala badhe mandi malam Lailatul Qadar wonten doa Allahumma innaka afuwun, ada yang nambahi lagi afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Kata kuncinya wa'fu anni. Napa bedane ghafara kali afwa? Ghafara niku ampunan. Wa'fu anni kula nyuwun mapura sama ning beda objeknya. Menawi ghafara ampunan jenengan di ngapura ning dereng mesti dibusek. Sing wonten keterangannya dicentang besok bisa masih nampak di akhirat. Tapi kalau afwa, afuun maknanya di ngapura lan dibusek. Maka juga kalih dibusek niki akhirnya wonten hadis ngeten, innallaha azza wa jalla faradha alaikum syiyam ramadan wa sanantu qiyamahu faman shoma wa qama ihtisaban kharaja min dunubi kayaumi waladat subuh. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewajibkan Anda puasa Ramadan, mensunahkan sholat tarawih. Barang siapa yang puasanya, sholatnya ihtisab mengharap Allah, maka akan keluar dosanya semuanya habis bersih bagaikan bayi. Nah, pertanyaan saya, nek ada ilustrasi kok bayi nggak punya dosa, artinya memang belum pernah dosa, dibusek gitu.
Maka contoh ini yang tidak punya dosa bukan ulama, bukan kiai, enggak. Allah beri contoh bayi. Maka kalau ini yang dipakai, kudune jenengan kali kula sing poso sukses, mestinya setelah Ramadan jenengan dan saya mestinya dadi bayi. Neng tak mati kok ora ono sing dadi bayi, malah kita wis gede-gede boyo kita. Bayi gede-gede boyo. Tetapi kalau menikah itu tinjauannya adalah doiriyah, tidak mungkin. Tetapi saya lebih paham justru tinjauannya adalah ruhiyah. Hati yang bersih itu yang diharapkan. Mula sakniki supados jenengan nyambung kali sing kula maksud, mari kita sedikit studi belajar tentang bayi. Mari kita lihat. Bayi, kita tinjaunya hati. Satu, tak yun person. Onten boten bayi ingkang nembe lahir drengki kalih tanggane karena suci dan bersih. Onten boten kula jenengan rampung poso isih drengki karo sebagian tetangga. Onten napa kathah? Ini yang saya pikir, yang ini kita belum gaduh nih. Nomor 2, tak matur meneh. Oh ini sederhana, tapi perlu dikaji. Bayi ingkang lahir saking keluarga kaya dibanding bayi sing lahir dari keluarga miskin, gayane padha napa mboten? Sama. Apa ndak ono nek bayi sing lahir saka wong sugih gaya? Nek tak takon wonten mboten kelas kula jenengan nek pas ana rada gaya banget ning ra duwe tengar-tengir ketapeti. Wonten mboten kelas kula jenengan nek pas nggih gayanipun nek ra duwe mung meneng-teneng. Wonten mboten gayane jenengan nek tanggal 6 ketok 6 nek tanggal 2 kilo tuwa. Biasa saja. Ilmu. 3. Bayi menika selalu menerima takdir dengan ikhlas. Boten nate ngarani kepengin lahir dari ibu menteri, tidak pernah. Bayi dinggoni klambi napa mawon. Nurut. Ini ilmunya orang yang takwa adalah tidak pernah risau dengan takdir Allah, karena takdir adalah bentuk ujian Allah, tidak salah dan benar. Niki pun kalau ngadepi ujian. Sepakat? Bapak, ibu, suami, istri. Nek wong sing takwa, mbok kon bojone modele kaya ngapa? Tenang saja, wong ini titipane Gusti Allah. Sepakat? Bapak-bapak mikir ya. Sepakat. Ini dongengnya saya rembukan sekedap es foto-foto guru saya rembukan kali lo. Sepakat gak? Nek wong murid niku ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nyipta urip lan mati kanggo nguji sapa sing paling amal sae. Ujian, ketika berbicara ujian ada 3 unsur terpenting. Sang yang membuat soal, bentuk soal, peserta yang mengerjakan soal. Sepakat? Saya tanya, dalam hidup ini siapakah pembuat soal? Allah. Berani jenengan nyalahke soal Gusti Allah? Tidak. Emangnya siapa jenengan nyalahke Gusti Allah sebagai soal? Maka apapun istri saya hari ini wis tertulis, gak ada yang salah. Itu soal dari Allah. Soal bojoku gembrot rada ngeyelan. Tapi bentuk soal itu loh. Pak polisi cepat. Betul nggak? Ini bentuk soal. Status kula kali jenengan peserta ujian, tugasnya peserta itu orang koreksi soal, tugasnya gambar soal. Tepuk tangan. Loh iya toh, andai saya suruh istrinya kok
Ngeyelah, gak apa-apa, ini bentuk soal dari Allah. Tugasku nuntun aja di wong apik, selesai. Ngono jomu ini, saya tak matur nomor 2, jadi dulu satu. Anak yang bisa mengerjakan soal yang sulit itu cah pinter apa cah bodoh? Nek ngono duwe bojo angel kandhanane soal gampang apa soal angel? Nek ngono jenengan duwe bojo angel kok rasane kok hebat. Wis 20 tahun kok ora ganti-ganti hebat. Jenengan termasuk pinter, oke? Nggih trimo kok iki soal digarap sing apik ngoten nggih. Nemu wae ora mati dhewe oke. Wis aja ganti malah repot gak. Apa jeneng kok badhe niku kasih soal ngono. Lah kelas mahasiswa aja njaluk soal TK terlalu mudah. Loh iya. Oke, saya berani saya bukti lagi. Bapak Ibu, sedikit kita lihat sejarah. Wah, payah ini gara-gara Pak kita ngaji juga ganti soal ini. Wah, aku ora melu tanggung jawab niku ora melu ngono lho. Sekedar pemikiran. Menggali oleh Bapak Ibu. Ada nama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam kebetulan punya istri agak sulit, Lenoto, Inka. Jangan perempuan terus laki-laki yang susah coba. Sing mbok aja protes karo soal. Tugase jenengan ki mireng kesek. Iki kan sing tak beri soal. Nabi Nuh alaihissalam punya istri ingkar, punya anak juga sebagian besar ingkar. Maaf, pertanyaan saya. Dalam konteks keluarga, Nabi Nuh sebagai imam keluarga lulus dan hidup dalam berkeluarga? Tidak. Aku sik krungu hari ini ana wong muni Nabi Nuh lewat ora lulus. Setahu saya Nabi Nuh gak pernah dicabut SK kenabiannya. Nabi Nuh gak pernah dicabut SK kerasulannya. Anda justru punya istri yang angel, punya anak angel. Nabi Nuh diangkat jadi ulul azmi. Nanti mira? Ulul azmi itu Nabi dan Rasul yang terkenal kesabarannya, naik derajatnya. Justru gue bojo angel. Sekarang gini, maksud saya hitungan lulus dalam konteks hidup bukan hasil, proses. Nabi Nuh telah menempuh proses, wis ngandani, wis nuturi, ning pancen angel kandhanane. Tetapi ketika setiap ngandani oleh ganjaran, contoh nih praktek langsung. Umpama nih, saya jangan-jangan kok gak kesinggung meneh. Umpama kalau di bojo sak tugas subuh kok angel. Saya berpikir target saya bukan dia sholat subuhnya. Nih saya berpikir aku didai Gusti Allah kon didik bojo buka. Berarti saya berpikir ketika saya buka aku itu ganjaran. Yang ku bayangkan ketika buka oleh ganjaran rasa nesu-nesu. Nih tangi mi subuh. Kok ya wis apa-apa. Sesungguhnya setiap buka oleh ganjaran terus saya lulus, oke? Gak perlu marah-marah, betul? Betul. Boleh menuangel, boleh aneh nih. Nah, tetapi ini saya memastikan Pak. Jadi sungguh dalam hidup ini ketika konsep hidup itu paham, insya Allah hidup menjadi lebih nyaman. Ya wis tak turuti kesane jenengan nggih Bu nggih. Saiki contone bapak ngerokok ngono kok ngarepe kok. Nggih wonten teng Quran kok disejarahi jenika Fir'aun dan istrinya. Fir'aun ke mlebune neraka, istrinya tetap surga. Kenapa? Istrinya punya prinsip, sing penting aku nindakke kewajiban seorang istri. Saya tidak akan pernah melihat siapa suami saya. Saya lebih fokus selama saya benar, saya akan nyaman. Jadi jenengan nek kok dilah garwane rodok pancen rato jelas, tenang saja. Penting jenengan kewajibannya dilakoni, oke? Yasin Habibillah Salam Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah
membuat soal? Allah. Berani jenengan nyalahke soal Gusti Allah? Emangnya siapa jenengan nyalahke Gusti Allah sebagai soal? Maka apapun istri saya hari ini wis tertulis, gak ada yang salah. Itu soal dari Allah. Soal bojoku gembrot rodok ngeyelan. Tapi bukan soal itu loh. Apa adanya nih. Kamu jangan ini. Saya tak matur nomor 2. Jangan dulu satu balik. Anak yang bisa mengerjakan soal yang sulit itu cah pinter kok cah bodoh. Nek ngono duwe bojo angel kandhanane soal gampang kok soal angel. Ngono jenengan duwe bojo angel kok rasane kok hebat. Wis 20 tahun kok ora ganti-ganti hebat. Jenengan termasuk pinter, oke? Terima, Pak. Nggih trimo kok iki soal digarap sing apik ngoten nggih. Ngono wae ora mati dhewe, oke? Wis aja ganti malah repot gak. Apa jeneng kok badhe nyuwun soal ngono. Nek kelas mahasiswa aja njaluk soal TK terlalu mudah. Iya. Oke, saya berani bukti lagi. Bapak Ibu, sedikit kita lihat sejarah. Mbok aja protes karo soal. Tugasnya jenengan ki mireng kesek. Iki kan sih tak beri soal. Nabi Nuh alaihissalam punya istri pintar, punya anak juga sebagian besar pintar. Maaf, pertanyaan saya. Dalam konteks keluarga, Nabi Nuh sebagai imam keluarga lulus tidak? Hidup dalam berkeluarga? Tidak. Aku sik krungu hari ini ono wong nguneni Nabi Nuh liwih ora lulus. Setahu saya Nabi Nuh gak pernah dicabut SK kenabian. Nabi Nuh gak pernah dicabut SK kerasulannya. Anda justru punya istri yang angel, punya anak angel. Nabi Nuh diangkat jadi ulul asmi. Nanti nih, ulul asmi itu nabi dan rasul yang terkenal kesabarannya, naik derajatnya, justru duwe bojo angel. Jajal Pancasar. Takon kan lulus pora. Sekarang gini, maksud saya maaf. Hitungan lulus dalam konteks hidup bukan hasil, proses. Nabi Nuh telah menempuh proses, wis ngandani, wis nuturi, ning pancen angel kandhanane. Tetapi ketika setiap ngandani oleh ganjaran, contoh nih praktek langsung. Umpama nih, saya jangan jenengan kok enggak kesinggung meneh. Umpama kalau di bojo tak gugah subuh kok angel. Saya berpikir target saya bukan dia sholat subuhnya. Ning saya berpikir aku didai Gusti Allah kon didik bojo gugah. Berarti saya berpikir ketika saya gugah aku itu ganjaran. Yang ku bayangkan ketika gugah oleh ganjaran rasa lesu-lesu. Oh iya. Tangi subuh. Kok anak ya wis apa-apa. Ora apa-apa. Sesungguhnya setiap gugah oleh ganjaran terus saya lulus, oke? Enggak perlu marah-marah, betul? Nek boleh ngono angel, boleh aneh. Nah, tetapi ini saya memastikan Pak. Jadi sungguh dalam hidup ini ketika konsep hidup itu paham, insya Allah hidup menjadi lebih nyaman. Ya wis tak turuti kersane jenengan Ibu nggih. Saiki contone bapak ngerokok ngono kok karepe wae. Nggih wonten teng Quran pun disejarahi nika Fir'aun dan istrinya. Fir'aun ki mlebune neraka, istrinya tetep insya Allah.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana gandeng Allah kaya amal panjenengan pun tampa dening Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwali wal akhiri wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana an kulli ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin hamdan yuwafi'u ma huwa yukafi'u masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa amalana wa zakatana wa ibadana rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa al-syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna ya Allah.
Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, warhamna fa innaka khairur rahimin, wahdina wa najina minal qaumiz zalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Thank you.